Halo, assalamualaikum guys, welcome to my channel. Di video kali ini kita akan belajar tentang menghitung persentase. Di sini saya sudah siapkan Excel-nya dengan berbagai macam skenario teman-teman. Nah, yang pertama adalah kita akan menghitung persentase sales dari masing-masing pegawai. Nah, ini caranya gimana? Langsung rumusnya sama dengan sales dibagi dengan total sales ya. Nah, kita tekan enter. Nah, kalau teman-teman mendapati koma desimal seperti ini, bentuknya desimal seperti ini, teman-teman harus memformat selnya itu menjadi percentage. Nah, teman-teman bisa ketik di sini percentage atau teman-teman bisa klik ini, simbol persen ini. Ini hasilnya sama, kita klik saja ya. Ini kita sorot dulu semuanya, sini satu kolom, kita klik percentage. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau teman-teman membutuhkan 2 digit desimal misalkan, ini tinggal klik increase desimal ini. Nah, seperti ini. Oke, ini hasilnya tinggal kita copy ke bawah. Nah, teman-teman kemungkinan akan mendapati angka yang error seperti ini ya. Ini ada kesalahan waktu kita bikin formula yang pertama tadi. Kesalahannya itu ada di pembaginya ini B9. Kita lupa menguncinya. Nah, ini kita tekan F4 ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya total alias B9 ini ketika kita copy ke bawah ke baris 5 sampai dengan 9 itu tidak bergerak teman-teman. Oke, kita tekan enter. Ini kita kalau intip formulanya ini jadi B10 menjadi nggak valid. Ini dibagi dengan sel yang nilainya kosong. Oke ya, mudah-mudahan dipahami. Oke, kita copy formulanya ke bawah. Nah, hasilnya sekarang sudah benar. Oke, berikutnya adalah menghitung persentase kenaikan dari data jumlah siswa tiap tahun. Oke, pertama ini saya set dulu menggunakan persen supaya nggak seperti tadi ya. Oke, sorry, ini yang percentage. Oke, 2023 ini katakanlah ini sebagai base-nya, jadi kita anggap persennya tidak ada ya teman-teman. Atau ini kosong. Nah, 2024 kita akan hitung persentase kenaikannya. Manualnya ini adalah 25. Ada 25 kenaikannya. Jadi kalau kita hitung manual, ini ada kenaikannya 25 dibagi dengan 300. Seperti itu teman-teman. Hasilnya 8%. Nah, dengan formula persentase kita coba hitung, caranya adalah dalam kurung 325 dikurangi dengan 300, ini kita pakai selnya ya, dibagi dengan jumlah siswa tahun sebelumnya teman-teman. Jadi kita tahu persentase kenaikannya berapa. Nah, seperti ini, 8%. Oke ya, sama ya teman-teman. Nah, ini kita copy ke bawah nggak masalah. Karena memang semua selnya ada dinamis. Gitu ya. Nah, kita coba cek manual saja, misalkan tahun 2025, itu secara manual kita lihat tidak ada kenaikan. 325 alias 0%, berarti sudah sama. Oke, seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya adalah kita menghitung persentase peserta. Ini kita punya data misalnya dalam seminar peserta pria 350, peserta wanita 250, total 600. Maka persentase pria sama dengan 350 dibagi dengan totalnya. Jangan lupa totalnya ini kita kunci ya, F4, karena kita akan copy ke bawah. Oke, kita tekan enter. Nah, ini kita lupa lagi, belum set persentase untuk tipe untuk format selnya. Nah, ini kita sudah dapat hasil. Kita copy ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, berikutnya ada skenario yang agak berbeda. Jadi, ini kita punya harga sewa misalkan 2023 1 juta. Tiap tahun kita akan mengenakan kenaikan 5%. Nah, kita akan cari berapa harga sewa barunya. Oke, yang pertama kita hitung kenaikan sewanya jadi berapa. Ini misalkan kenaikannya itu 5% ya. Nah, 5% dari 1 juta, kita langsung hitung di sini. Kalikan harga sewa baru 1 juta ya. Nah, kita dapat angka 50.000 kenaikannya. Sehingga harga sewa barunya itu adalah harga sewa lama ditambah dengan kenaikannya menjadi 1.050.000. Oke ya, clear ya teman-teman. 2025 kita pengen naikin 5% lagi. 5% ini otomatis adalah dari 2024 yang berarti dari
1.050.000. Caranya sama, ini tinggal copy saja teman-teman. Seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat formula di dalamnya, seperti ini ya. F6 5% dikalikan dengan H5 1.050.000. Jadi formulanya bisa kita copy dengan gampang. Nah, di sini ya kita tinggal copy saja dari atasnya tadi. Harga sewa barunya menjadi 1.102.500. Nah, yang bawah ini tinggal kita copy juga. Nah, seperti ini teman-teman. Kita dapat harga sewa baru tiap tahunnya dari 2024 sampai 2026 berapa. Oke, berikutnya kita punya, misalkan kita dapat target per tahun ada yang 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Nah, ternyata di akhir tahun actualnya atau pencapaian kita adalah misalkan 2023 ini 1.000. Otomatis kalau kita mau hitung persentase aktual melawan target, ini adalah 100%. Kenapa? Karena kita memang bisa mencapai targetnya. Oke ya. Nah, rumusnya gimana ya? Gampang saja. Ini actual dibagi dengan targetnya. Nah, ini kita format persennya, jangan lupa. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya 2024. Kita ditargetkan 2.000. Ternyata actualnya cuma 950. Maka persentase actualnya ini gimana ya? Sama, ini tinggal kita copy saja. Nah, ini artinya apa? Pencapaiannya hanya 40%, 48% dari target. Begitu juga dengan yang di bawahnya, 2.800 actual dari 3.000, itu berarti pencapaiannya 93%. Terakhir 2026 ternyata pencapaiannya itu 4.500 dari target yang ditetapkan 4.000. Artinya 113% pencapaiannya dibanding target. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan jelas untuk contoh yang kelima ini. Nah, berikutnya adalah ini buat para pedagang. Misalkan teman-teman punya modal 1 juta. Modal ini anggaplah sebagai harga produk ya. Jadi atau cost price setelah dihitung plus-plus. Misalkan apa namanya, plus transportasi, plus akomodasi, plus segala macam 1 juta. Teman-teman akan menjual dengan harga 1.300.000. Otomatis keuntungannya adalah 300.000 ya teman-teman. Kalau dihitung manual langsung kelihatan. Nah, ini kalau bicara persentase keuntungan berarti ya 300.000 dari 1 juta. Caranya gimana? 300.000 dibagi 1 juta. Desimalnya 0,3 atau kalau persentase 30%. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi mudah sekali. Atau mungkin ya teman-teman katakanlah misalkan pengen menetapkan persentasenya. Saya pengen keuntungan 30%. Berapa harga jualnya? Kita coba di sini ya teman-teman. Misalkan modal 1 juta, persentase keuntungan misalkan di sini 30% gitu ya. Ini saya ganti formatnya. Oke. Nah, ini misalkan 1 juta, teman-teman pengen mendapatkan keuntungan 30%. Berarti keuntungan secara nilai gampang. Keuntungan secara nilai adalah 30% kalikan dengan modal 1 juta. Keuntungan secara nilai 300.000. Sehingga harga jual ya di sini teman-teman gampang saja sama dengan keuntungan ditambah 1 juta. Nah, seperti itu. Ini skenario balikannya. Jadi, kalau teman-teman menetapkan keuntungan 30% gitu. Atau teman-teman menetapkan keuntungannya 50%. Nah, harga jualnya otomatis berubah menjadi 1.500.000. Oke ya, teman-teman, itu dulu tutorial tentang persentase kali ini, menghitung persentase kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Saya doakan rezeki teman-teman berlimpah ruah dan masuk surga. Amin.